Assalamualaikum Ananda. Waalaikumsalam. Silakan siapkan kelasnya ketua. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ananda semua? Sehat, Bu. Kita ambil absen dulu ya. Ada yang hadir hari ini? Andes kemana? Sakit, Bu. Sakit. Idris? Alfa. Cuma 2 aja ya? Ya, Bu. Oke. Oke, baik. Selamat siang Ananda semua. Siang. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan bagi Ananda menjadi 2 kelompok. Nah, Ananda Ibu, silakan bentuk 2 kelompok masing-masing Ananda ya. Ini ada bahan ajarnya, di sini ada materi. Ananda baca nanti ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Sistem persamaan linear 2 variabel. ya, sistem persamaan Linear. Oke, baik. Nah, sebelum Ananda belajar tentang sistem persamaan linear 2 variabel, di kelas 7 dulu Ananda sudah belajar tentang persamaan linear 1 variabel, ya. Kemudian, sebelum Ananda memahami juga bentuk sistem persamaan linear 2 variabel ini, syaratnya adalah Ananda belajar mengetahui dulu konsep-konsep aljabar. Nah, di semester ini Anda juga sudah belajar tentang persamaan garis lurus. Nah, materi-materi tersebut merupakan syarat utama untuk Anda mengikuti proses pembelajaran sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, silahkan dilihat LKPD-nya. Di sana ada apa itu pengertian tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Ya. Kita lihat definisinya. Di mana definisi persamaan linear 2 variabel ini merupakan persamaan yang mengandung yang memuat 2 variabel di mana pangkat dan derajatnya 1. Nah, jadi bentuk umum dari sistem persamaan linear 2 variabel itu adalah AX tambah BY sama dengan C. Nah,
di mana yang menjadi variabel dari persamaan, nah di mana X merupakan variabel X dan Y merupakan variabel dari persamaan tersebut. Kemudian sistem persamaan linear dua variabel. Nah, jadi sistem persamaan linear dua variabel ini adalah dua persamaan yang mempunyai satu penyelesaian Nah, jadi bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel ini adalah AX tambah BY sama dengan C dan PX tambah IY sama dengan D. Nah, ini adalah bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel, di mana X dan Y merupakan variabel. Apa itu variabel? Variabel sebuah persamaan yang memuat dua variabel. Apa? Kemudian Persamaan Nah, jadi variabel itu merupakan angka atau nilai yang biasanya dilambangkan dengan huruf. Biasanya ada X dan Y atau Q dengan P atau dan lain-lain sebagainya. Kemudian A dan B merupakan disebut dengan koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien merupakan angka di depan variabel. Nah, selanjutnya C sebagai konstanta. Konstanta adalah merupakan angka yang tidak diikuti oleh variabel sehingga nilainya tetap. ya, jadi nilai dari konstanta itu tetap tidak ada variabel. Walaupun ini ada Ibu berikan contohnya. Konstanta ini min 5x tambah 3q kurang 10 berapa konstantanya? Konstantanya berapa? Nih, ada satu persamaan yang tidak memuat nilai variabel. Yang tidak memuat variabel apa? Min 10. Nah, ini disebut dengan konstanta. Artinya akan sama dengan min 5x tambah 3q sama dengan 10. Ya? Bisa dipahami? Oke. Sudah tahu yang membedakan yang mana yang variabel, koefisien, konstanta? Ya. Sudah bagus. Nah, di dalam sistem persamaan linear dua variabel ini kita akan menggunakan 4 metode yang kita gunakan. Ada metode eliminasi, ada substitusi, ada gabungan, dan dengan metode grafik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dulu sekurang-kurangnya ada 3 poin yang akan kita bahas dulu, yaitu ada persamaan, ada metode eliminasi, substitusi, dan gabungan. Kalau sempat di pertemuan besok baru kita akan membahas tentang metode grafik. Bisa dipahami? Bisa. Nah,
Jadi tujuan kita dalam pembelajaran sistem persamaan linear dua variabel ini adalah untuk memudahkan Ananda nanti menyelesaikan permasalahan Ananda sehari-hari untuk memudahkannya dengan cara membuat model matematika. Ya, nanti akan kita lihat beberapa contoh. Ada contoh seperti kita buat contoh persamaannya aja dulu ya. Mutia mempunyai tadi pagi Mutia membeli 2 pena. Mutia membeli 2 pena dan 3 buku seharga 15.000 misalnya. Nah, jadi yang akan kita tanyakan pena. Nanti misalnya kita akan mencari berapa harga satu pena. Berapa harga satu pena? Nah, kita bisa menggunakannya nanti dengan model matematika. Nah, itu yang akan kita pelajari nanti. Di sini nanti sebelum kita langsung menyelesaikan ini, kita masuk dulu ke model matematikanya. Yang pertama kita akan mengenal tentang metode apa? Eliminasi. Nah, benar. Apa metode eliminasi itu? Silahkan dilihat LKPD-nya. Apa itu metode eliminasi? Menghilangkan atau mengeliminasi variabel menghilangkan atau sistem persamaan tersebut. bagus, menghilangkan atau mengeliminasi dari sistem persamaan tersebut. Bagus, jika kita ingin mengeliminasi persamaan X, maka kita akan menghilangkan variabel Y dengan mengkalikannya dengan sejenis. Nah, contohnya 2X ditambah, kita mempunyai persamaan 2X ditambah 3Y sama dengan 6 dan X dan X kurang dikurang Y sama dengan 3. Nah, kita ingin mengeliminasi apa dulu? Apa yang ingin kita eliminasi? X apa Y? X aja, oke. Kita akan mengeliminasi nilai X dulu. Berarti 2X tambah 3Y sama dengan 6. dan X kurang Y sama dengan 3. Sama-sama kita ingin mengeliminasikan persamaan X, berarti yang persamaan kedua kita kali dengan 2. Karena kita ingin mengeliminasi persamaan X, maka nilai X-nya harus 0. Bisa dipahami? Berarti persamaan 1 kita kali dengan 1, persamaan 2 kita kali dengan 2. Bagus. 1 kali 2X 2X. 1 kali 3Y ditambah 3Y sama dengan 6. 2 kali X 2X dikurang 2 dikali Y 2Y. 2 dikali 3 6. Setelah itu kita jumlahkan. Nah, kita perhatikan jika ini untuk menjadikannya 0, untuk menjadikan X-nya 0, maka kita gunakan pengurangan. Bisa dipahami? Bisa. Kalau seandainya di sini negatif, tanda apa yang kita gunakan? Pintar, tanda tambah ya. Jadi kita gunakan tanda negatif untuk menghilangkan variabel X. 2X kurang X 0. 3Y dikurang min 2Y. 3Y dikurang min 2Y. Negatif kali negatif positif, otomatis 3Y ditambah jadi
tambah 5Y. pintar 5Y. 5Y sama dengan 6 dikurang, maaf ini 3. Oh iya 6 ya. 6 dikurang 6 0. 0. Maka Y jika 0 per 5. 0 per 5 berapa? 0. 0 bagi 5 mana bisa? Oke, selanjutnya angka selanjutnya kita akan mencari nilai dari variabel Y. Variabel Y kita masukkan, kita bikin lagi persamaannya 2x tambah 3y sama dengan 6 dan x dikurang y sama dengan 3. Nah, jika kita ingin mengeliminasi variabel y, maka yang akan kita hilangkan adalah y. Berarti ya perhatikan yang y saja ya. Jika di sininya y saja, berarti kita kalikan ini dengan 3 supaya dia persamaan kedua kita kalikan dengan 3 supaya habis nilai y-nya. Bisa dipahami? Persamaan pertama kita kali dengan 3. Kita kali dengan 3 terus. 2x 1 dikali 3y sama dengan 6. 3 dikali x 3x. 3 dikali min y min 3y. 3 dikali 3 9. Kita kasih tanda Tambah nah, 2x ditambah 3x 5x. 3y ditambah min 3y habis. Nah, ini bisa kita tandai dengan kita coret ke apa ya. Nah, berarti hasilnya konstantanya hasilnya 6 ditambah 9 sama dengan berapa? 6 tambah 9 12. berapa? 9 15. tambah 15. maka x sama dengan 15 per 5. Maka nilai x sama dengan 3. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3,0. Ini cara mencari sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ingin dicatat? Udah dicatat? Bisa. Ini bisa kita hapus kan? Bisa. Gak perlu dicatat ya, karena di LKPD-nya sudah ada. Agak kotor. Ini udah bisa dihapus. Nah. Oke. Oke, kita masuk kepada metode yang kedua adalah metode substitusi. Metode yang kedua ditulis habis. Metode apa itu metode substitusi? Sebuah metode untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi, yang mana kita akan menggunakan cara
Bagus. Jadi metode substitusi ini adalah metode yang digunakan adalah metode cara penggunaannya menyebutkan variabel yang satu ke dalam variabel memasukkan, misalnya setelah kita dapatkan nilai x-nya, maka kita akan memasukkan ke persamaan awalnya. Oke? Dipahami? Sebagai contoh soalnya ini 2x tambah 3y sama dengan 6 dan x kurang y. Nah, ini apa ya? Sama dengan 3. Kita ambil aja ke persamaan yang pertama ini. Ini bisa nggak kita tulis dengan x sama dengan y ditambah 3? Kan? Kita misalkan satu persamaan dulu. Satu persamaan. Setelah kita misalkan satu persamaan, baru kita masukkan ke persamaan yang kedua. Ya, berarti 2x tambah 3y sama dengan 6. Nilai x-nya berapa? Nilai x-nya berapa? X sama dengan Y tambah 3. Nah, bagus. Berarti kita ganti 2x ini dengan y tambah 2. Ya, y tambah 3 ditambah 3y kurang 6. Berarti yang akan kita cari adalah nilai si y. Kita kalikan 2 dikali y, 2y, 2 dikali 3 6y, dan tambah 3y sama dengan 6. Mana yang sejenis? Yang sejenis? Yang ada 2y Dan 3y. Nah, 2y tambah 3y tambah 6, kita samakan dulu yang sejenis sama dengan 6. Ini bisa kita tarik. Sama dengan 6, ini kita pindah luaskan jadi kurang 6. Oh iya, y. Jadi 2y ditambah 3y Sama dengan hasilnya 5y sama dengan 6 kurang 6 0. Maka y sama dengan 5 per 0. 5,0. Maaf. 5 per 5. Ya, hasilnya y sama dengan 0. Nah, setelah kita dapatkan nilai y-nya sama dengan, ada kelihatan? Setelah kita dapatkan nilai y-nya sama dengan 0, baru kita substitusikan kepada persamaan. Kita maunya substitusikannya ke persamaan mana? Persamaan 1 atau persamaan 2? Persamaan 1. Satu yang ini. Ya, yang satu. Gak sesuai gimana? Persamaan 2 yang ini. Persamaan 2. Persamaan 2 aja. Oke, ke persamaan 2. Kita masukkan nilai y ke persamaan 2, maka x sama dengan y tambah 3. Maka x sama dengan berapa nilai y-nya? 0 tambah 3. Maka x sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3,0. Bisa dipahami? Kurung kurawal. Ya. Tandanya adalah kurung kurawal. Ya. Yang ketiga ada metode gabungan. Siapa yang bisa menjelaskan metode gabungan? Ria. Metode gabungan itu apa? Bagus itu nggak ada cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear
sebuah variabel dengan metode gabungan. Ya, jadi metode gabungan ini adalah metode yang digunakan, ada unsur di dalamnya menggunakan metode gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Jadi langkah pertama kita misalkan contohnya. Dengan menerapkan metode Ya, dengan menerapkan metode eliminasi dan substitusi ya. Contohnya dengan yang pertama tentukanlah himpunan penyelesaian dari 2x dikurang 5y sama 2x dikurang 5y. Nonton baca KPD-nya sama dengan 2 dikali 1 dan 2x metode gabungan 5y sama dengan 6. 6. Contoh soal. Ya. Dan. Nah, itu adalah penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, ini siapa yang bisa maju ke depan? Penyelesaiannya. Sudah ada di LKPD-nya. Siapa yang bisa? Ya. Udah mau maju ke depan? Mutia bisa? Ya. Mutia bisa? bisa Bu. Pokoknya ini kan udah ada yang ibu ajarin tadi tuh, begini. Nah, yang pertama kita bikin persamaan pertama. Nggak ada, berarti persamaan pertama. Iya. 2x kurang 5y sama dengan 2. Nah, selanjutnya di bawah 5 seperti ini. X persamaan keduganya di bawah x Ditambah 5y. x ditambah 5y sama dengan 6. Nah, pertama ini metode apa yang kita gunakan yang pertama? Eliminasi. Nah, yang kita hilangkan apa, yang mau Mutia hilangkan apa? X apa Y? Kakak aja lihat ya, ke ibu aja. X. Untuk menghilangkan nilai X, berarti kita akan kali dengan, untuk hilang supaya dia 0. Nah, yang ini kita kali dengan 2 ya. Nah, oke, buat. Nah, kalikan ini ke sini. 1 dikali 2x. Nah, bikin di sini 2x. Tinggal nyalin aja lagi yang kalau kali 1. 2x Dikurang 5y, kan tinggal nyalin aja. 2. Nah, yang 2 dikali 2 kali x. 2x. Nah, x. Kurang tandanya positif. 2 kali 5y. 2 kali 5. 2 kali 5y 10. Nah, Klasifika 10. 10y. Nah, pintar. Sama dengan 2 kali 6. 12. Nah, Baru baru dijumlahkan. Tandanya? jumlah. Kalau jumlah 4 dia 0. Nah, pintar. Dikurang 2x dikurang 2x. Nah, tinggal coret aja lagi. Ya, bagus. Nggak usah dibikin. Berarti min 5y dikurang 10. Berapa? 5y. Utang mungut ada 5. Ditambah lagi utang mungut 10. Berapa jadinya? 15. Nah, 15. 15y. 15y. Dengan 2 dikurang 12. 10. Bagus. 10. Ininya besaran mana 12 dari 2? 2 Dikurang 12. Mungut punya duit 2. Utang mungut 12. Berapa lagi yang tinggal? min 10. Utang mungut min 10. Min. Dah. Ini berarti Y sama dengan Y sama dengan 10 per 15. Ah, Dengan udah sampai situ aja. Atau mau kita sederhanakan juga boleh. Berarti
ini kita kali dengan kita bagi dengan 5, berarti 2. Ini kita bagi dengan 3, berarti 5. Bisa kan? Bisa. Selanjutnya belum selesai eliminasi metode substitusi. Siapa yang mengerjakan? Sari aja. Metode substitusi gampang, itu udah belajarin tadi. Tinggal substitusiin aja. Siapa? Kan kita udah dapat nilainya. Kita mau disederhanain juga ini, boleh 2/3 ya. 2/3. 2/3. Ini adalah hasil substitusi dari variabel Y ke persamaan 1. Bisa dipahami semuanya? Oke, sama dengan 22/3,2/3. Ini adalah himpunan penyelesaian dari persamaan yang tadi. Nah, perhatikan, ayo kita berlatih. Perhatikan, buka halaman ayo kita berlatih. Manakah persamaan berikut yang merupakan persamaan linear? Apakah poin A merupakan persamaan linear? Enggak. Kenapa? Karena tidak ada variabel. Satu lagi, pintar Mutia. Yang B, apakah dia merupakan persamaan linear dua variabel? Iya. Ya, benar. Karena variabelnya ada 3Q sama dengan 4 kurang 2P. Itu tuh sama dengan, artinya 3Q dipindah luaskan, 2P-nya ditambah 2P sama dengan 4. Yang kemudian yang nomor C, apakah itu dimaksud dengan persamaan linear dua variabel? Kenapa tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak ada Variabel. Karena variabelnya hanya 1. Ya. Oke, berarti sudah bisa Nanda Ibu membedakan yang mana yang sistem persamaan linear dua variabel dan mana yang bukan? Sudah bisa menggunakan metode kita latih tadi. Ada eliminasi, substitusi, gabungan. Udah bisa? Udah. Nah, sekarang tugas Ananda Ibu, silakan perhatikan, ada di LKPD-nya latihan mandiri, 2 soal ya kan? 2 soal, silakan kerjakan berkelompok. Bisa waktunya 10 menit? Bisa kan? Berdiskusi? Bisa? Diskusi? Bisa. Oke, silakan diskusikan teman-teman sebangkunya. Nanti silakan kerjakan ke depan. Oke? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, selamat mengerjakan. Ya, Bu. Nanti Ibu tunjukkan yang mana yang nggak ngerti. Oke, perhatikan Anda semua. Sudah sampai nomor berapa? 1. Udah ada yang selesai semuanya? Sudah. Oke, baik. Karena waktu kita sudah habis, maka pelajaran akan kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya silakan bawa kertas grafik ya, karena kita akan belajar tentang metode gabungan. Bisa dipahami? Bisa. Oke.
Sebelum kita tutup pembelajaran ini, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini? Saya Bu. Nah, Mutia, silakan Mutia. Dari pembelajaran sistem persamaan linear dua variabel, kita bisa menyimpulkan dalam kehidupan sehari-hari seperti berbelanja di suatu pusat perbelanjaan seperti mengetahui harga masing-masing barang. Ya pintar sekali. Beri aplaus untuk Mutia. Ya, jadi fungsinya sistem persamaan linear dua variabel ini mempermudah kita dalam kehidupan sehari-hari seperti kita berbelanja untuk mengetahui harga masing-masing. Misalnya kita membeli ke minimarket, ya Mutia belanja ke minimarket, Tria juga berbelanja ke minimarket, tapi Mutia tidak mengetahui harganya ya masing-masingnya gitu kan. Nah, jadi Mutia, Ananda semua bisa menggunakan sistem persamaan linear dua variabel ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan kerjakan, lanjutkan kerjanya di rumah. Besok kita apa lagi ya? Kita ulang lagi ya. Silakan siapkan tempat duduknya. Pria, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda. Selamat sore. Sore.